Sidang putusan terhadap Nenek Asyani 63 tahun terdakwa pencuri kayu perhutani di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur diwarnai ketegangan. Mendengar putusan hakim, Nenek Asyani langsung berteriak mencaci maki majelis hakim karena tidak terima dianggap pencuri kayu jati. Berarti tak adil. Tanda orang tarik Ya, mundur dulu agak jauh. Menurut Seorang nenek berusia 92 tahun, Saulina Sitorus, dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 14 hari di Pengadilan Negeri Bali G, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Saulina terbukti bersalah karena menebang pohon durian. Dahulu ada koran juga memuat di meja hijau kan ambil 3 biji kakao senilai 2.100. Ini Bu jasa penuntut dengan tetap pada permohonannya pembelaannya, oke, ya. Kejaksaan adalah institusi satu-satunya yang bisa menentukan seseorang itu masuk ke ranah peradilan atau tidak. Dan itu tidak dipunyai oleh institusi lain. Kita tahu bahwa kita, kejaksaan, mempunyai sentral di dalam penanganan suatu perkara. Perbuatan melawan hukum kita perbaiki dengan menggunakan kesadaran, keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan masyarakat kembali pada situasi yang ideal. Pasal yang dikenakan oleh penyidik pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yang mana pasal 363 tersebut mengandung unsur pemberatan, yaitu dilakukan dengan cara merusak. Kemudian kita lakukan P19, kita kasih tahu di mana merusaknya gitu. Karena kategori merusak itu adalah yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Kebetulan tempat jualannya itu seperti kargo. Dia niat mau mengambil alat press mesin press minuman itu, yang sebenarnya nilainya juga nggak lebih dari 7.500. Setelah itu, dalam berkas perkara itu ditemukan ada surat perjanjian perdamaian. Kita lakukan penelitian, kami penasaran. Akhirnya kami undang penyidiknya untuk menanyakan. Akhirnya penyidik datang, kita berkoordinasi, menerangkan memang sudah ada niatan berdamai. Karena memang si korban merasa kasihan. Lihat perekonomian atau kehidupan dari si pelaku. Jadi kami juga survei ke rumah, kami lihat memang cukup prihatin. Setelah itu kami laporkan berjenjang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri dan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, kami buatkan laporan. Tidak karena semata-mata karena niatnya memang mau berbuat jahat. Ya memang ada situasi, kondisi yang mereka akhirnya harus bagaimana caranya dapat makan, ngurusan perut, gitu. Cuman kadang-kadang kan mereka ini yang namanya mereka melakukan kejahatan kan pukul rata. Korbannya juga kadang-kadang juga orang miskin. Coba, gimana nih kita nih sebagai penegak hukum menghadapi hal ini? Ada pelaku yang dalam keadaan memang mereka memerlukan, katakanlah sesuap makan. Ketika mereka melakukan kejahatan, misalnya pencurian, korbannya pun sebenarnya juga orang yang tidak punya, orang yang nggak mampu, orang yang cari makan juga. Nah, sementara kalau kita proses hukum, oke nih, kita ditangkap, kemudian kita proses ke pengadilan, kita hukum, masuk penjara orang ini. Cuman apa selesai kayak begitu? Yang satu di penjara, yang korbannya, sebenarnya korban, kalau korban-korban masyarakat miskin itu kan yang mereka harapkan kan pemulihan. Gue dirugiin nih, saya sudah pontang-panting cari duit, misalnya beli motor, kredit, atau bagaimana, udah kredit saya nunggak, segala macam, nyari pekerjaan susah, dicolong lagi.
Nah, ketika mereka melaporkan ke polisi, sebenarnya yang mereka inginkan itu bukan orang itu di penjara. Kalau kita mau jujur, yang mereka inginkan itu barang saya balik dong. Kan itu. Jadi ada pemulihan di situ. Datangi keluarga Intan saya ke arah Pracak, jauh kan Cici ke arah Lampung, dia ke arah Pracak, saya pergi ke sana naik motor sendiri nemuin Intan itu. Alhamdulillah diterima oleh ya udah gini. Datang ke rumah, ketemu orang tua, istiqat baik mau minta maaf. Ibunya sama RT, sama istri RT. Ya, RT daerah sana. Jadi di masyarakat itu, ketika terjadi masalah, menimbulkan ketidakseimbangan. Sehingga jaksa, salah satu bagian daripada penegak hukum, harus dapat memberikan keadilan, yaitu memulihkan keadaan seperti keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana. Pasal 139 KUHP. Jaksa selaku pemilik perkara dapat menentukan layak tidaknya satu perkara dilimpahkan pengadilan. Ketika jaksa memilih penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan melalui restoratif justice, itu dapat dibenarkan. Kata maaf dari korban maupun dari pelaku, jaksa harus menginisiasi itu. Jaksa harus proaktif. Jaksa harus dari proses pra penuntutan. Ini harus dilakukan oleh para kasih hidup, para jaksa, kajari dan kajati, karena ini ditunggu oleh rakyat, supaya masyarakat terjaga tatanannya, tatanan kehidupan yang damai di masyarakat, tidak kehidupan konflik. Itulah tugas jaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini suami istri ya. Kenapa sampai dipukul istrinya? Ya mudah-mudahan habis ini jangan lagi ya. Kami pikir bakal disidang kayak di film-film di itu. film-film gitu yang depannya ada jaksa penuntut umum Terus apa nanti gitu. keluarganya marah-marah. Iya. Diketok palu kayak gitu pikirannya kayak gitu. Tanya cuma duduk-duduk aja. Iya, ngobrol-ngobrol biasa. Iya. Ternyata ya nggak ada. Ramah-ramah biasa aja. Kayak gini lah. Mereka berusaha biar kita juga nyaman gitu kan. Nggak yang tertekan, diinterogasi gitu, nggak. Katanya pilihan ada di tangan kami. Ya terserah mau gimana baiknya, keputusannya di tangan kalian. Kami hanya ya bisa melakukan prosedur yang ada. Menjalankan prosedur aja. Penyelesaian super perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara yang mendepankan serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan, perlindungan, dan kepentingan korban dan pelaku. Itu pelaku tindak pidana mestinya. Ya, oleh karena itu, keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum di masyarakat dan sebuah mekanisme yang dibangun dalam melaksanakan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dan kita harap bagi seluruh jaksa harus terus bergerak dan berkarya
serta mampu memprestasikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Harapan ke depan, tidak ada lagi penegakan hukum yang justru mengusik rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dan selalu saya katakan pada teman-teman, di dalam penuntutan, keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, tidak ada di dalam KUHP. Keadilan itu adalah ada di dalam kehidupan masyarakat yang berkembang di situ. Dan penuntutan kalian harus berdasarkan pada hati nurani kalian. Saya tidak ingin ada lagi orang-orang yang mengambil karet, mengambil kayu sebatang, kalian tuntut dengan pidana. Camkan itu.